Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya, Bang Trainer Pokemon. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe daun, yaitu Trico beserta evolusinya. Pokemon bertipe api yaitu Torchic beserta evolusinya. Dan Pokemon bertipe air yaitu Mudkip beserta evolusinya. Sedikit informasi nih buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainer_pokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe kegelapan, Pokemon bertipe normal, dan Pokemon bertipe serangga. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Poccina. Poccina ini merupakan Pokemon bertipe kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gigitan. Dalam Pokédex, Poccina ini berada di nomor urut 261. Poccina ini memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 13,6 kg. Poccina memiliki kemampuan kaki cepat, meningkatkan statistik kecepatan jika Pokemon memiliki kondisi status. Poccina juga memiliki kemampuan melarikan diri, pasti dapat kabur dari Pokemon liar. Poccina akan menggigit apapun yang bergerak pada pandangan pertama. Pokemon ini mengejar mangsa sampai korbannya menjadi lelah. Namun ia mungkin akan menyerah jika mangsanya menyerang balik. Poccina merupakan Pokemon omnivora yang memakan segala sesuatu. Ia memiliki taring yang sangat besar untuk tubuhnya yang relatif kecil. Pokemon ini menakut-nakuti lawannya dengan membuat rambut-rambut ekornya berdiri. Poccina sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung, serangga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 1, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 2. Poccina ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Mightyena. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Mightyena. Mightyena ini merupakan Pokemon tipe kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gigitan. Mightyena ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Poccina. Mightyena ini berada di nomor urut 262. Mightyena memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 37,0 kg. Mightyena memiliki kemampuan intimidasi. Pokemon mengintimidasi musuhnya saat memasuki pertarungan sehingga kemampuan serangannya melemah. Mightyena juga memiliki kemampuan kaki cepat, meningkatkan statistik kecepatan jika Pokemon memiliki kondisi status. Mightyena memberikan sinyal yang jelas saat ia bersiap menyerang. Ia mulai menggeram dengan dalam dan kemudian meratakan tubuhnya. Pokemon ini akan menggigit dengan buas menggunakan taringnya yang sangat runcing. Mightyena masih memiliki sifat liar, biasanya selalu hidup berkelompok. Ingatan akan kehidupannya di alam bebas membuat Pokemon ini hanya taat pada trainer yang dianggapnya memiliki keahlian yang superior. Mightyena sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe petarung, serangga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe normal nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Zigzagoon. Zigzagoon ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon musang kecil. Dalam Pokédex, Zigzagoon ini berada di nomor urut 263. Zigzagoon ini memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 17,5 kg. Zigzagoon memiliki kemampuan lahap, membuat Pokemon memakan berry yang dipegang ketika hit point-nya turun menjadi setengah atau kurang, yang lebih cepat dari biasanya. Zigzagoon juga memiliki kemampuan memungut.
Pokemon dapat mengambil barang yang digunakan oleh Pokemon lawan selama pertarungan. Dapat juga digunakan untuk mengambil barang di luar pertarungan. Zigzagoon menggesekkan rambut tubuhnya yang keras ke pohon untuk menandai daerah kekuasaannya. Memiliki sifat yang lebih lembut daripada Galarian Zigzagoon. Wujud Galarian Zigzagoon yang beradaptasi dengan kondisi daerah lain, ahli dalam menemukan barang yang hilang. Zigzagoon sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Zigzagoon ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Linoone. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Linoone. Linoone ini merupakan Pokemon tipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon serangan cepat. Linoone ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Zigzagoon. Dalam Pokédex, Linoone ini berada di nomor urut 264. Linoone memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 32,5 kg. Linoone memiliki kemampuan lahap, membuat Pokemon memakan berry yang dipegang ketika hit pointnya turun menjadi setengah atau kurang, yang lebih cepat dari biasanya. Linoone juga memiliki kemampuan memungut. Pokemon dapat mengambil barang yang digunakan oleh Pokemon lawan selama pertarungan. Dapat juga digunakan untuk mengambil barang di luar pertarungan. Bulu tubuh Linoone kuat dan tangguh. Sikat cukur yang dibuat dari bulu yang rontok dari Pokemon ini memiliki kualitas super. Linoone menghabisi mangsa dengan kecepatan seketikanya yang luar biasa dan kukunya yang tajam. Tidak ahli dalam berlari di jalan berbelok. Linoone sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe serangga nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Wurmple. Wurmple ini merupakan Pokemon tipe serangga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ulat. Dalam Pokédex, Wurmple ini berada di nomor urut 265. Wurmple ini memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 3,6 kg. Wurmple memiliki kemampuan sisik serangga. Debu Pokemon ini memblokir efek tambahan dari jurus yang mengenainya. Dengan menggunakan paku di bagian belakangnya, Wurmple dapat mengupas kulit pohon dan memakan getah yang merembes keluar. Di ujung kaki Pokemon ini terdapat bantalan isap yang memungkinkannya melekat ke kaca tanpa tergelincir. Wurmple sering diincar oleh Swallow untuk dijadikan mangsa. Pokemon ini akan berusaha melawan predator yang menyerangnya dengan menggunakan duri di ekornya. Ekornya mengandung racun yang dapat melemahkan musuhnya. Wurmple sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, terbang, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 1, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 1. Wurmple ini nantinya akan berevolusi menjadi dua pilihan, yaitu bisa menjadi Pokemon yang bernama Silcoon atau menjadi Pokemon yang bernama Cascane. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Silcoon. Silcoon ini merupakan Pokemon tipe serangga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kepompong. Silcoon ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Wurmple. Dalam Pokédex, Silcoon ini berada di nomor urut 266. Silcoon memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 10,0 kg. Silcoon memiliki kemampuan ganti kulit. Pokemon dapat memulihkan kondisi statusnya sendiri dengan mengganti kulitnya. Silcoon mengikat dirinya ke cabang pohon dengan menggunakan benang sutranya agar tidak terjatuh. Di sana, Pokemon ini bergantung dengan tenang sambil menunggu proses evolusi. Ia mengintip dari kepompong sutranya melalui sebuah lubang kecil. Sebelum berevolusi, Silcoon ini dianggap menahan lapar dan tidak mengkonsumsi apapun. Akan tetapi, sepertinya Pokemon ini menghilangkan dahaganya dengan meminum air hujan yang dikumpulkan di benangnya. Silcoon sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, terbang, dan karang.
Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 1, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 1. Silken ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Beautifly. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Beautifly. Beautifly ini merupakan Pokemon bertipe serangga dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kupu-kupu. Beautifly ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Silcoon. Dalam Pokédex, Beautifly ini berada di nomor urut 267. Beautifly ini memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 28,4 kg. Beautifly memiliki kemampuan firasat buruk, meningkatkan kekuatan jurus tipe serangga waktu hit point Pokemon rendah. Makanan favorit Beautifly adalah serbuk sari yang manis. Jika kamu ingin melihat Pokemon ini, letakkan pot bunga di jendela terbuka. Beautifly pasti akan datang untuk mencari serbuk sari. Beautifly memiliki mulut yang panjang seperti jarum yang melingkar yang berfungsi sangat praktis untuk mengumpulkan serbuk sari dari bunga. Pokemon ini melayang bersama dengan angin musim semi untuk mengumpulkan serbuk sari. Beautifly sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, listrik, es, terbang, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 4. Yang keempat ada Pokemon yang bernama Cascane. Cascane ini merupakan Pokemon tipe serangga. Cascane ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Wurmple. Dalam Pokédex, Cascane ini berada di nomor urut 268. Cascane memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 11,5 kg. Cascane memiliki kemampuan ganti kulit. Pokemon dapat memulihkan kondisi statusnya sendiri dengan mengganti kulitnya. Cascane membuat kepompong melindungnya dengan membungkus tubuhnya sepenuhnya menggunakan sutra halus dari mulutnya. Begitu tubuhnya terbungkus, sutranya akan mengeras. Pokemon ini bersiap untuk berevolusi di dalam kepompong. Ketika diserang, Cascane ini akan tetap diam walaupun disakiti sekeras apapun. Ini karena jika mereka bergerak, tubuhnya akan menjadi lemah saat berevolusi. Pokemon ini juga tidak akan pernah lupa kesakitan yang dirasakannya. Cascane sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, terbang, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 1, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 1. Cascane ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Dustox. Yang kelima ada Pokemon yang bernama Dustox. Dustox ini merupakan Pokemon tipe serangga dan racun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon ngengat beracun. Dustox ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon Cascane. Dalam Pokédex, Dustox ini berada di nomor urut 269. Dustox memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 31,6 kg. Dustox memiliki kemampuan sisik serangga. Debu Pokemon ini memblokir efek tambahan dari jurus yang mengenainya. Dustox secara naluri tertarik pada cahaya. Kawanan Pokemon ini tertarik oleh cahaya terang di kota-kota, di mana mereka menyebabkan kerusakan dengan memakan habis daun dari pohon-pohon di pinggir jalan. Apabila Dustox mengepakkan sayapnya, maka debu halus akan berterbangan. Tetapi sebenarnya debu halus tersebut adalah racun kuat yang bahkan pegulat profesional pun akan menjadi sakit. Pokemon ini mencari makanannya menggunakan sungutnya seperti radar. Dustox sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon tipe api, terbang, telepati, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 4. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe kegelapan, Pokemon bertipe normal, dan Pokemon bertipe serangga. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling kuat daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Linknya ada di deskripsi.
Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.